Shalom. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, tak habis-habisnya kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kebesaran Tuhan, kejayaan, hikmat, pengertian, perlindungan, bahkan pembelaan Tuhan berlaku atas kami semua, sehingga hari ini kami dalam keadaan semua baik-baik. Dan kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami terlebih boleh mendengar firman-Mu. Berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu, dan berkati semua perkataan, apapun juga yang disampaikan, semua akan berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan satu tema yang berjudul Merdeka dalam Keuangan. Nah, sampai hari ini kita masih ada dalam satu situasi pandemi COVID-19 yang tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi kapan ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun, bahkan pemimpin negara di dunia pun tidak bisa memberi jaminan kapan ini akan berakhir. Bahkan kita melihat ada tanda-tanda krisis secara ekonomi sedang mengglobal, dan ini merupakan satu tsunami besar yang akan datang ke seluruh dunia. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini, dan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita boleh melihat perspektif firman Tuhan dengan kacamata Tuhan, dan kita boleh mendengar suara Tuhan di dalam era seperti ini. Dan apakah kita mempercayai Tuhan dalam segala perkara, dan apakah kita yakin bahwa Tuhan itu masih memegang kendali dalam berbagai situasi. Nah, saya mau fokus dalam hal ini berbicara masalah bagaimana how to manage, bagaimana memanage masalah keuangan, dan bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam hal itu. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 24, coba kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata seperti ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Firman Tuhan ini begitu sangat jelas, kecemburuan Tuhan melalui satu ilah yang menjadi kompetitor Tuhan. Itu bukan iblis, itu bukan kuasa gelap, tetapi kompetitor Tuhan itu Mamon. Mamon ini berbicara mengenai uang. Nah, orang yang lebih banyak memiliki mamon ini, memiliki uang ini, seringkali dianggap sukses oleh kebanyakan orang. Dan orang menilai bahwa orang yang sukses itu orang yang memiliki banyak uang. Orang yang memiliki banyak benda, harta benda, deposito. Bahkan zaman dulu seringkali ada satu peribahasa bahwa hartanya 7 keturunan pun tidak akan habis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat cara pandang Tuhan itu berbeda. Jadi sehingga kita harus melihat suatu standar daripada firman Tuhan kembali kepada standar daripada perkataan Tuhan sendiri, sikap Tuhan kepada Mamon ini. Jadi kalau kita lihat sebetulnya posisi iblis itu ada di belakang Mamon. Banyak orang berpikir berhala itu sesuatu yang disembah. Berhala itu adalah sesuatu yang dialahkan, sesuatu yang diilahkan, sesuatu yang diagungkan. Tetapi sesungguhnya seringkali ilah atau dewa itu ada di dalam pikiran kita, bahkan ada di kantong kita, atau ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai ayat 10.
1 Timotius 6 ayat 7 sampai ayat 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab jika kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan. Kita bisa melihat kejahatan itu ada di mana-mana. Kejahatan itu bisa berupa kriminalitas, ya, kesadisan daripada orang, perilaku manusia. Tetapi di sini dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow. Saya merenungkan ayat ini begitu dalamnya, khususnya ketika kita memasuki masa pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini. Dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Tanpa uang kita tidak bisa beli apa-apa. Tanpa uang pun kita akan sengsara, jujurnya. Tanpa uang kita tidak dapat mempunyai hak apapun juga. Sampai sekarang kita mau beli obat, mau vaksin sekalipun, tetap kita butuh ongkos. Tetap kita butuh biaya. Nah, tetapi firman Tuhan bukan berbicara soal uangnya itu. Akar kejahatan itu adalah cinta uang. Kalau cinta berarti dia bisa mementingkan hal itu lebih dari segalanya dan menempatkan dia yang paling utama. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow, ketika kita memburu, menyembah, worship Mammon, maka kita ini akan menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sekarang mengikuti berita yang menghebohkan hari-hari ini. Yaitu ada seorang anak pengusaha kaya yang menghibahkan uang sebesar 2 triliun ya kepada Kapolda di Sumatera Selatan, ya. Kita lihat semua ini jadi viral, semua memperhatikan, termasuk saya jujurnya. Dan pertanyaannya, siapa dia yang bisa memberikan 2 triliun rupiah ini? Dan berapa harta yang dimiliki? Kalau dia bisa nyumbang 2 triliun, berarti berapa harta yang dimiliki yang tersisa? Dan akhirnya terjadi kehebohan bahwa gironya tidak bisa dicairkan. Tetapi berita ini masih gamang. Karena sesungguhnya uang itu ada, tapi belum bisa dicairkan. Nah, saya nggak mau mengupas terlalu banyak hal ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi di balik semua kejadian ini apa yang sedang terjadi? Kenapa ada seseorang yang bisa menyumbangkan uang lebih hebat daripada Bill Gates? Ya, daripada orang-orang yang benar-benar suka memberi itu. Dan bagaimana semudah itu orang menyerahkan uangnya itu. Yang ternyata saya nggak tahu kasusnya jadi bagaimana. Tetapi ini yang pasti menjadi berita viral ke dunia, ke seluruh dunia. Nah, apakah ini akan jadi cair atau tidak? Saya juga nggak ngerti secara teknisnya. Tetapi kita lihat di balik segala perkara ini, bahwa semua membutuhkan uang. Tetapi ada orang yang memberi. Tetapi apakah ini kejadian atau enggak? Bagaimana cara pengelolaan uang ini setelah dihibahkan? Atau bagaimana sebelum dihibahkan uang ini dikelola? Atau mungkin di deposito, di pending? Saya nggak ngerti juga.
Nah, sekarang bagaimana sebetulnya kita ini dipercayai Tuhan bukan menjadi pemilik tetapi menjadi pengelola yang baik. Nah, di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata seperti ini, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang yang tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi banyak orang memiliki tapi tidak menikmati. Ada orang yang tidak memiliki tapi bisa menikmati. Nah, jadi apa yang dimiliki itu sebetulnya tentunya tidak menjamin kebahagiaan daripada hidupnya sendiri. Contoh, gak jauh-jauh saya pribadi. Saya muncul dari seorang muda yang begitu sukses. Banyak sekali kekayaan. Saya punya pabrik cukup besar, karyawan bisa di bawah umur usia 20 tahun ada 1.800 karyawan, dan saya memiliki banyak uang, sirkulasi uang di saya itu besar sekali. Dan dalam kemudahan saya dicukupi dengan harta yang berkelimpahan. Jadi saya mengerti kelimpahan. Dan di dalam kelimpahan saya mengerti keterbatasan. Tetapi saya juga pernah mengalami, nggak hanya sekali, sangat berkekurangan. Bukan hanya berkekurangan lagi, sangat berkekurangan. Dan bagaimana pahitnya seseorang yang sangat berkekurangan itu. Dan kalau saya hidup jauh dari Tuhan, saya akan cepat frustasi. Saya mungkin inginnya hanya mengakhiri hidup saya saja. Dan itu akan selesai urusannya. Saya pikir seperti itu. Sehingga saya juga berniat untuk apa hidup ini. Lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Tetapi saat ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak berkelimpahan hebat. Saya juga tidak berkekurangan. Tetapi saya mengalami satu fase yang mana berkecukupan. Saya tidak pernah minta makanan kepada orang. Saya tidak pernah kirim proposal untuk kehidupan saya bahwa saya kurang ini, kurang itu. Tidak. Dan Tuhan selalu mencukupi dan indah pada waktunya. Itu firman Tuhan. Jadi saya memasuki fase ini hal yang gak mudah. Dulu saya berkelimpahan, tetapi saya tidak bisa memberi. Saya kalau memberi harus menghitung. Bahkan dulu saya punya pekerjaan yang begitu hebat, tetapi saya tidak mungkin bisa jalan-jalan ke kota-kota dengan untuk menabur benih. Itu saya nggak bicara soal orang lain. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dulu saya pergi ke luar negeri bisa setengah hari. Setengah hari ke luar negeri. Meskipun ke Eropa saya cuma setengah hari atau 1 hari, dan saya harus pulang kembali ke rumah karena dengan banyak urusan, banyak sekali urusan. 2 hari di sana saya akan rugi, 3 hari akan rugi, 1 minggu saya akan merasa rugi besar untuk meninggalkan semua yang menjadi roda keuangan saya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk kita bisa berkecukupan adalah kita harus mengkondisikan diri kita dengan standar Tuhan. Bagaimana karakter Kristus itu ada pada kita. Dan Kristus itu tidak pernah memperkaya dirinya. Dan firman Tuhan katakan jangan cepat ingin menjadi kaya. Karena itu awal kejatuhan kita. Di dalam Amsal 19 ayat 17, firman Tuhan berkata begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, dan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi maksudnya apa ini? Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan
Yang Tuhan perhitungkan bukan yang ada pada kita, tetapi apa yang kita beri kepada orang yang tepat, kepada waktu yang tepat, kebutuhan yang tepat. Dan itu seperti satu ladang, yaitu yang disebut ladangnya Tuhan, di mana ladang Tuhan yang paling baik adalah di sini orang-orang yang lemah. Kita bisa menjadi orang baik, tapi belum tentu kita orang yang menjadi orang yang berbelas kasihan. Itu beda. Orang baik itu banyak, filantropis, apa gimana kita dapat kekayaan supaya kasih sedikit untuk orang-orang yang berkekurangan karena aku kelimpahan harta. Tetapi kalau belas kasihan kita digerek oleh hati Tuhan untuk melakukan sesuatu, menolong orang-orang yang benar-benar sedang menjerit dan orang-orang sedang berteriak kepada Tuhan. Bagaimana tahu orang itu menjerit dan berseru kepada Tuhan memohon pertolongan? Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam kita. Ini orang benar atau tidak? Ini orang benar membutuhkan atau tidak? Makanya kita perlu menjalin persahabatan dulu. Menjalin persahabatan melalui mamon. Makanya bagaimana kita bisa menjalin persahabatan? Maka kalau menjalin persahabatan, orang itu tidak akan berniat menipu kita. Dan gak pernah rugi kalau kita bisa menolong orang yang lemah. Nah, jadi uang atau mamon itu tergantung ada di tangan siapa. Tergantung pemiliknya kemana harus mengalir. Bapak Ibu sekalian, di dalam Pengkhotbah 5, Pengkhotbah 5 ayat 10 dan 11, atau ayat 9 dan 10 ya. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dikatakan cinta uang tidak akan puas dengan uang. Cinta kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kita bercita-cita untuk bisa mendapat 1 miliar. Di akhir tahun kita mendapat 1 miliar. Pasti kita tidak akan puas dengan 1 miliar. Tahun ke depan harus 2 miliar. Tahun ke depannya harus sekian miliar lagi. Nah, jadi selalu ada goal setting di mana kita harus menambah sesuatu untukku. Untuk kita semua. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya, dan apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya. Saya pernah diminta oleh seorang teman untuk mendoakan. Kenapa? Penghasilanku banyak tetapi selalu habis. Bahkan tabungan pun habis. Saya berdoa ketika berdoa. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa dia itu kurang memberi. Kurang memberi kepada orang-orang yang lemah. Jadi nanti ini orang tuanya sakit, anaknya sakit, ngumpul nanti habis lagi. Itu seperti ada belalang-belalang. Belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pindahan, itu selalu belalang pengerik ya gitu. Itu selalu ada pada kehidupannya dan rasanya apa yang dia kerjakan selalu habis. Tuhan katakan bahwa dia harus menabur karena apa yang dia tabur itu dia akan menuai. Jadi berkat Tuhan bukan hanya dalam uang, bukan dalam uang, tetapi kemampuan, yaitu ability untuk memultiplikasikan itu. Di dalam Ulangan 8 ayat 18, firman Tuhan berkata begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud. Maksudnya apa? Untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Wow, jadi Tuhan itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan dan Tuhan tidak akan menyangkali, tidak akan menyalahi, tidak akan keluar daripada hukum-hukumnya sendiri.
Dan hukum Allah itu ada, hukum manusia ada, hukum alam ada. Nah, jadi Tuhan akan meneguhkan perjanjian yang diikrarkan kepada nenek moyang. Dan kita di dalam Kristus, kita ini akan menuai berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Supaya Abraham itu diberkati dan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kalau kita lihat di dalam Lukas 19, itu firman Tuhan berkata, mina-mina yang diberikan, setiap orang diberikan mina-mina. Mina-mina itu dalam mata uang Yahudi, bahwa di dalam perjanjian baru itu mina-mina itu mata uang yang berharga 100 dinar atau 100 upah kerja. Oke? Dan setiap orang diberikan mina-mina untuk dilibatkan untuk menguasai kota-kota. Bapak Ibu sekalian, jadi apa menguasai kota-kota? Apa hubungannya dengan hal ini? Itu berbicara mengenai otoritas kerajaan. Otoritas kerajaan. Jadi ada beberapa prinsip Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat ada 3 prinsip untuk mengelola keuangan secara benar. Yaitu prinsip itu ada di dalam pikiran kita, dan itu akan menjadi framework hidup kita. Yang pertama, bahwa kita ini pengelola, bukan pemilik. Jadi kita harus mengejar si pemberi berkat itu, bukan mengejar berkat. Dan kita mengejar si pemberi berkat sehingga apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan provide. Tuhan akan provide. Jadi, dalam situasi sukar, bagaimana? Apakah kita harus bertambah pelit? Waduh, tambah susah kitanya. Tambah susah. Saya sering kali berdoa dengan istri saya. Kok banyak sekali di lingkungan keluarga, baik istri, banyak yang membutuhkan, sakit, yang meninggal, yang ini dan sebagainya. Dan mereka dalam keadaan sulit. Dan saya katakan, yuk tante-tante kita yang udah uzur, para janda-janda, yuk kita akan provide. Seringkali dalam keadaan kami ini pas-pasan. Tetapi saya katakan, yuk kita berdoa dan kita mau tabur benih ini kepada mereka. Bukan karena kita menuntut ingin diberkati, bukan. Karena belas kasihan Tuhan ada pada kita. Tabur. Itu tahu nggak? Itu seperti Bapak Ibu saya, seperti sumur. Sumur itu diambil 10 ember, dangkal sekali airnya hampir habis. Tetapi bisa segini lagi. Diambil bisa segini lagi. Wow! Kalau meluap-luap itu kan bisa juga menjadi bencana kalau sumur. Tetapi I'm just okay. I'm so blessed. Aku merasa diberkati. Dan apa yang kami lakukan dengan My Home Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kami ini pergi ke kota-kota, saya juga pergi ke kota-kota. Belum tentu saya ini harus ambil dari organisasi saya. Saya harus keluarin dari kocek saya sendiri, dari kantong saya. Dan ketika saya harus mendorong orang untuk menabur, saya terlebih dahulu yang harus menabur. Dan apakah saya kekurangan? Tidak. Saya berkecukupan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita ini menjadi pengelola. Dalam situasi krisis, tetap Roh Kudus akan memberikan dorongan kepada kita untuk berinovasi, produktivitas, fruitful, berbuah-buah, dan berkreativitas. Karena Roh Kudus itu roh kreativitas. Yang kedua, jadi mamon ini kalau mengelola dengan benar, mamon itu punya otoritas. Dia bisa membuat kita jadi hamba. Dia bisa membuat dirinya, mamon itu, menjadi dewa, menjadi Tuhan. Sampai kita nyembah dia gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dunia melihat seberapa banyak yang dimiliki, tetapi firman Tuhan beda. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Loh, ini gimana, nggak masuk di akal? Memang firman Tuhan nggak bisa dicerna oleh akal. Karena dia Tuhan. Otak kita hanya segede bengkuang, Bapak Ibu sekalian. Terbatas dengan segala lingkungan, ruang, waktu, dan dimensi, dan sebagainya. Tetapi Tuhan kita El Shaddai, Maha Kaya. Dia Tuhan zaman dulu, dia Tuhan zaman sekarang. Tuhan masa krisis, Tuhan lagi di dalam badai gelombang, dan Tuhan masa depan, Alfa dan Omega.
Otoritas itu bagaimana? Di dalam Amsal 22 ayat 29, firman Tuhan berkata begini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Apa yang kita lakukan di kota-kota? Apa yang kita lakukan di kota Bekasi, di Pelabuhan Ratu, di Bandung, di berbagai kota? Saya katakan, menabur untuk kotamu, maka kesejahteraan kotamu ada di rumahmu. Nah, jadi bukan hanya kesejahteraan ada di dalam rumahmu, engkau akan berhadapan dengan raja-raja. Maksudnya dengan siapa? Dengan penggede-penggede, dengan influence leader. Karena influence leader itu hanya bisa melihat seseorang berotoritas kalau dia mau melakukan sesuatu, dia berprestasi, dan dia berinvestasi. Khususnya dimanapun kita berada. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Peduli kepada lingkungan. Peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Mereka sejahtera. Sejahtera ada di dalam rumah kita. Yang terakhir. Yang ketiga. Tuhan mau kita ini jadi satu lumbung atau tempat penyimpanan benih. Maksudnya apa? Hidup kita ini diberikan dua macam berkat. Coba baca 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dua macam berkat yang pertama, benih untuk ditabur. Dua, roti untuk dimakan. Bapak Ibu, kalau melihat sebuah apel, berapa harga apel satu? 10.000? Berapa nilai? Apa nilai dari sebuah apel? Nilai sebuah apel ada di dalam bijinya. Bijinya ditanam akan menumbuhkan tunas, pohon, bahkan ratusan buah apel yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini harus menjadi penabur benih. Dan benih unggul itu ada di dalam kita. Daniel Panji harus menumbuhkan Daniel Panji lain. Bermultiplikasi. Dan itu akan menumbuhkan buah kebenaran. Tetapi juga ada berkat yaitu roti untuk dimakan. Maksudnya jaminan El Shaddai, Allah yang mencukupi sebelum kebutuhan itu terjadi. Jadi apapun yang kita butuhkan hari ini, apapun anak kita yang kita butuhkan, kalau kita berjalan dalam firman Tuhan, tidak ada kekhawatiran. Tuhan akan cukupkan. El Shaddai, Shad itu adalah air susu ibu dari ketika seorang anak kecil yang membutuhkan makanan. Dia nggak bisa diberi makanan keras, tetapi makanan itu muncul dari sang ibu. Susu yang diberikan. Susu itu ada apa? Itu ternyata ada imunnya, ada antivirusnya yang dari ibu, vaksinnya, nutrisinya, semuanya lengkap. Nah, Tuhan akan menggendong kita sejak dari bayi sampai masa tua. Tuhan menggendong kita. Luar biasa. Bagaimana sekarang prinsip-prinsip ini menjadi penabur? Mungkin seringkali kita berpikir, loh kami juga sedang kekurangan, bagaimana kami akan menolong yang kekurangan sementara kami sendiri sedang dalam kesulitan. Bapak Ibu sekalian, kalau kesulitan, semua orang juga pasti punya kesulitan. Coba dicek kesulitan kita satu-satu, pasti semua ada. Orang kaya, orang miskin sekalipun. Tetapi Tuhan berprinsip gini. Apa yang ada padamu? Ketika 5.000 laki-laki dalam keadaan kelaparan. Murid-muridnya sudah berpikir masalah besar.
tidak ada uang, tidak ada warung. Bagaimana kita bisa memberi makan kepada mereka? Dan ini akan menjadi bencana, bisa terjadi chaos, riot, masyarakat ngamuk, lapar, tidak ada makanan. Dan Yesus berkata, kamu yang harus memberi mereka makan. Untung ada seorang anak kecil di mana memiliki 5 roti 2 ikan, diambil 5 roti 2 ikan. Tentunya anak kecil tercengang, wah ini bekalku. Tetapi anak itu menyerahkan 5 roti 2 ikan itu untuk apa yang di dalam kekurangan itu yang Yesus lakukan. Dalam ketidaksepadanan, memadainya situasi, 5 roti 2 ikan hanya untuk anak kecil saja. Yesus mengangkat itu dan mengucap syukur. Ucapkan syukur apa yang ada pada kita. Dan bagi-bagikan itu. Bagi-bagikan itu. Bagi-bagikan itu. Saya beberapa kali pernah mengalami mujizat seperti ini sejak 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu. Selalu kalau saya waktu itu memobilisasi massa umat Tuhan untuk berdoa di satu stadion, makanan kurang. Makanan cuma 10.000, yang datang ini 30.000. Ada yang kita siapin 1.000, yang datang 2.500. Kita rapat, siapa yang salah? Mungkin yang salah adalah bagian daripada konsumsi. Bagian konsumsi mengatakan, mana budgetnya? Cuman ada segini. Waktu itu seringkali saya praktekkan, jangan saling menyalahkan. Kita angkat kekurangan ini di depan Tuhan, bersyukur. Tidak pernah saya ada demo orang kelaparan. Dalam konferensi, dalam gerakan movement, prayer movement dan sebagainya, mereka happy. Dan saya katakan, kok itu masih ada sisa? Itu makanan kotak itu kok masih ada sisa? Kalian membaginya tidak rata kah? Enggak, ini kan di pintu, semua orang yang keluar juga kami bagi. Loh, kursi kami sudah hitung, mana bisa salah? Tapi buktinya Pak, semua makan. Buktinya ada yang sisa. Jangan coba pakai matematik kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita adalah Tuhan. Dia Maha Tahu. Anugerah yang terbesar dalam kita adalah kita bisa memberi daripada menerima. Grace. Dan kita bisa memberi dengan apa yang kita lakukan. Anugerah yang dapat kita berikan. Anugerah, beri waktu, beri tenaga, beri pikiran, bukan hanya uang. Beri atensi, beri perhatian, beri pendidikan, beri hidup kita dimultiplikasi kepada orang lain. Dan saya yakin, apa yang kita dapat hari-hari ini, khususnya masalah keuangan, uang itu hanya alat pembayaran. Uang itu bukan segala-galanya. Kita nggak makan uang. Kita nggak bisa makan uang, Bapak Ibu sekalian. Tetapi uang itu untuk alat pembayaran. Tetapi apakah makan itu harus dibeli dengan uang? Belum tentu. Saya dengan teman-teman hari ini sedang membagi-bagi orang yang isoman, yang juga bagi box dan sebagainya. Nanti kita bikin gerakan berbagi kasih 100 kota, 150 kota, dan kita support. Waduh, gak ada yang tahu budget kita nih hanya sangat terbatas sekali. Sangat terbatas, tapi kita mendorong orang-orang, bagikan. Dan kita tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan, dan kita juga tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Tuhan akan pakai kita jadi saluran berkat dimanapun kita berada. Dan yakin bahwa Tuhan mau jadikan kita menjadi lumbungnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Uang hanyalah alat pembayaran. Karena itu Tuhan, kami yang harus mengontrol, tetapi bukan mamon yang mengontrol kami. Karena itu Tuhan berikan kami hikmat, bijaksana, damai sejahtera, sukacita, dan kecerdasan, smart di dalam Tuhan untuk kami dapat mengelola apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Diberkati umat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya mereka tetap dipenuhi shalom, damai sejahtera, dan mereka akan hidup dalam berkecukupan. Bahkan dalam situasi krisis, kekeringan sekalipun, Tuhan akan tetap memberkati dan menjadi berkat bagi lingkungan, bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.